Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi Syarallah, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan memberi tanggapan tentang pemecatan atau pencopotan seorang akademisi dan hakim Indonesia, yakni Profesor Aswanto, yang dimana pemecatan atau pencopotan Profesor Aswanto ini dilakukan secara sepihak oleh DPR. Sebelum saya memberi tanggapan tentang pemecatan atau pencopotan Profesor Aswanto, saya akan sedikit mengulas isi video yang sudah saya lihat tentang pemecatan atau pencopotan Profesor Aswanto ini. Dari video yang sudah saya lihat, terdapat pernyataan dan tanggapan, di mana pernyataan dan tanggapan ini sudah dibicarakan oleh mantan hakim ketua dan sekjen, di mana salah satu mantan hakim ketua yakni Jimli Asidiki yang dapat menyimpulkan bahwa pemecatan yang dilakukan oleh DPR dianggap tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang, melanggar undang-undang, dan DPR salah memahami surat dari Mahkamah Konstitusi, yang dimana surat ini berisi konfirmasi perpanjangan jabatan periodisasi 5 tahun sampai 70 tahun usia. Jimli Asidiki juga menyatakan bahwa dalam kasus ini, pencopotan Profesor Aswanto yang dilakukan secara mendadak belum dicampuri dengan Mahkamah Konstitusi, malah DPR yang mengatasi. Seharusnya dalam hal ini, pemecatan Profesor Aswanto harus memenuhi semua syarat. Salah satunya ialah ditetapkan dengan Perpres atau Peraturan Presiden, bukannya surat dari DPR. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar, pemberhentian hakim ini usulannya harus dari Mahkamah Konstitusi sendiri, dan dapat dilihat apa yang dilakukan DPR itu salah. Apalagi dalam masa jabatan, ada surat yang menyatakan sejak diangkat sampai masa berakhir jabatan seorang hakim. Pencopotan yang dilakukan DPR sebelum masa jabatan yang telah ditentukan untuk Profesor Aswanto ini yakni Maret 2024. Jadi DPR telah keliru dalam mengartikan surat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang seharusnya konfirmasi tentang jabatan hakim itu diperpanjang. Kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia juga memberi pandangan terhadap pemecatan atau pemberhentian Profesor Aswanto ini. Mereka mengatakan bahwa langkah DPR memberhentikan paksa hakim konstitusi Profesor Aswanto ini dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah sudah melanggar secara konstitusional. DPR hanya diberi kewenangan mengusulkan hakim konstitusi, bukan memberhentikannya. Pemberhentian itu adalah bentuk pelanggaran hukum independensi peradilan. Lembaga Bantuan Hukum juga menilai bahwa DPR telah melanggar hukum, melecehkan independensi, kemandirian, kebebasan kekuasaan kehakiman, serta bertindak melampaui kewenangannya. Jadi, menurut saya, dalam kasus ini, DPR kurang teliti dan keliru dalam mengambil sebuah keputusan. Seharusnya DPR juga tidak harus mengambil keputusan secara pihak. DPR juga harus perlu pihak lain dalam mengangkat atau memberhentikan seorang hakim, karena dalam mengangkat atau memberhentikan seorang hakim itu hendaklah harus teliti, karena seorang hakim juga akan membuat atau menentukan peradilan. Dan di dalam kasus ini juga terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan beberapa pihak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.